Ya baiklah rekan-rekan operator yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tunjangan pada aplikasi pendataan Dikdas Dapodikdas 2013. Baiklah, langsung saja di sini sudah ada tampilan PTK. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi penugasan. Kita pilih dulu PTK, kemudian klik penugasannya. Di sini ada poin penugasan, poin diaktifan, dan poin diisi saat sudah keluar. Di sini ada beberapa poin yang harus kita atau beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, apakah ini untuk guru honor atau PNS? Jika dia adalah guru honor, maka yang dimasukkan adalah SK pengangkatan pertama di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, jika dia adalah guru PNS, maka yang harus dimasukkan adalah SK CPNS-nya. Dan kemudian jika dia sudah pernah melakukan mutasi, maka yang dimasukkan adalah SK mutasi tersebut. Nah, sekarang permasalahannya apa relevansinya dengan tunjangan? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tunjangan profesi dan tunjangan fungsional. Pada dasarnya, untuk tunjangan profesi, khususnya bagi PNS, hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena TMT ini tidak terlalu dijadikan patokan dalam pencairan uang tunjangan tersebut. Namun, jika kita berbicara tentang tunjangan fungsional, maka ini akan sangat berpengaruh. Mengapa saya bilang seperti itu? Mari kita lihat di sini. Pada petunjuk tentang STF, di sini dijelaskan bahwa salah satu pada kriteria guru penerima, salah satunya pada kriterianya menyebutkan bahwa guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan. Dengan dasar itu, tidak semua guru akan mendapatkan tunjangan fungsional, namun akan dilihat dari TMT dengan mengacu kepada yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Poin itulah yang jadikan acuan dalam menentukan apakah guru tersebut atau PTK tersebut layak atau tidak menerima tunjangan. Oleh karena itu, seperti saya bilang tadi, untuk guru PNS sebetulnya nggak terlalu jadi masalah. Namun untuk guru yang mendapatkan tunjangan fungsional, hal ini akan menjadi pertimbangan atau akan menjadi salah satu poin yang penting dalam menentukan layak atau tidaknya dia menerima tunjangan fungsional. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian sekolah induk. Meskipun pada dasarnya sekolah induk tidak terjadi masalah, namun pada tahun lalu P2TK pernah mengeluarkan lembar solusi permasalahan bahwa telah terjadi sudah SK namun tempat tugas bukan sekolah induk. Artinya ketika ada salah entry, maka akibatnya adalah dia menerima tunjangan dan itu tidak mempengaruhi pencairan tunjangannya, namun dia uang tersebut tidak ada di sekolah induknya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengisi sekolah induk atau tidaknya. Oke, nah sekarang meskipun tidak terlalu jadi masalah besar, namun ketika kita dalam sebuah kasus seperti ini, ada seorang kepala sekolah yang mana dia menjabat sementara di satu sekolah yang belum memiliki kepala sekolah. Hati-hati ketika mengisi atau menentukan sekolah induk atau tidaknya. Jika dia hanya menjabat sementara, maka jangan diisikan di sekolah induknya. Jangan memilih sekolah induk, tapi pilihlah tidak. Kenapa tidak? Karena dia hanya penjabat sementara. Namun ketika dia berada di tempat tugas utamanya atau sekolah induknya, maka yang harus dipilih adalah sekolah induk. Saya kira gambarannya sudah jelas ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya berbicara tentang keaktifan PTK. Keaktifan PTK sendiri ini lebih kepada absen seorang pegawai dan kemudian ini tentu saja juga walaupun terkesan sederhana tapi akan menentukan proses pencairan tunjangan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena pada salah satu keterangan yang dikeluarkan oleh P2TK di sini dijelaskan bahwa walaupun SK penerima tunjangan berlaku setahun,
Namun dalam proses pembayaran harus memperhatikan pemenuhan syarat penerima tunjangan. Misalnya, status aktif guru, aktif cuti, wafat, pensiun, dan lain-lain, dan status kepegawaiannya. Artinya, jika seorang guru PNS misalnya mengambil cuti pada bulan Agustus dan September, maka otomatis ini akan mempengaruhi proses pembayaran tunjangannya. Seperti itu. Oleh karena itu, isilah dengan baik, isilah dengan hati-hati, dan isilah dengan sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Namun jika dia tidak ada cuti atau apalah misalnya ya, maka isikan semua sampai bulan November. Oke, seperti itu gambarannya. Jika sudah selesai mengisi, kita klik save and close.